Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan kajian online kita dari Masjid Al-Jihad. Hari ini saya doakan kepada kita semua agar Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk senantiasa bersabar menghadapi musibah ini, dan mudah-mudahan dengan doanya orang-orang yang berpuasa yang Rasulullah SAW janjikan. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya Sumatera Utara, Medan, Indonesia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah ini dari dunia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kajian kita adalah tentang jalan menuju takwa, at-thariq ila taqwa. Jalan menuju takwa. Puasa yang Allah perintahkan kepada kita dan juga kepada umat-umat sebelumnya adalah untuk membentuk kita menjadi insan, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala begitu penuh kasihnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala membentuk kita, mentarbiyah kita, mendidik kita di Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu, mereka lah yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan derajat yang paling tinggi di antara semua manusia yang ada di permukaan bumi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak, bukanlah mereka yang memiliki pangkat yang tinggi. Kalau harta banyak, Qarun hartanya banyak, tapi Allah rendahkan. Kalau pangkat tinggi, Fir'aun sampai ngaku sebagai Tuhan, tapi Allah hinakan. Lalu siapa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kelihatan hina di dunia di hadapan manusia. Walaupun dia mungkin saja kerjanya sehari-hari orang menganggap rendah, tapi kalau dia bertakwa di sisi Allah, demi Allah, dia lebih mulia dari siapapun yang dianggap mulia oleh manusia dengan harta bendanya. Sebab itulah ini harus kita raih ketakwaan ini agar kita dimuliakan oleh Allah, agar bangsa Indonesia ini dimuliakan oleh Allah. Selesai Ramadan, Allah angkat derajat bangsa Indonesia ini menjadi superpower. Kenapa? Karena yang di langit sudah memuliakan, dan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai saja penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Sekali lagi, beriman dan bertakwa. Iman enggak cukup, harus ada takwa. Tafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri, kalau Indonesia ini sudah jadi bertakwa penduduknya, la fatahna
alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Allah berjanji Allah akan bukakan berkah dari langit Indonesia. Allah akan bukakan berkah dari bumi Indonesia. Langitnya berkah, buminya berkah. Rakyatnya pasti makmur. Lihatlah bagaimana bertakwanya orang-orang yang ada di Madinah. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga penduduk Madinah. Saking bertakwanya orang-orang Madinah sampai orang buat maksiat pun malu di Madinah, menyerahkan diri. Mereka malu buat maksiat sampai menyerahkan diri. Padahal hukumannya hukuman mati, berzina. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku sudah berzina." Bayangkan, padahal hukumannya hukuman mati. Dilempar sampai mati, dilempar batu sampai mati, tapi dia mau menyerahkan diri karena dia malu berbuat maksiat di tengah-tengah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz, penduduknya bertakwa kepada Allah, sampai orang yang punya zakat mencari orang-orang yang berhak menerima zakat susah. Kesana kemari dia cari, nggak ada orang yang mau menerima zakatnya, saking makmurnya. Kalau kita bisa lihat pada masa Umar bin Abdul Aziz yang penduduknya bertakwa, orang yang paling miskin pada waktu itu adalah orang yang punya kendaraan satu di rumahnya, kemudian uangnya kalau dijumlahkan uang kita sekitar 20 juta. Itu orang yang paling miskin itu. Sehingga apa? Sehingga Allah makmurkan karena ketakwaan. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi dari semua kehidupannya. Ada masalah, ada solusi. Ada masalah, ada solusi. Bisnisnya punya masalah, makhraja, Allah kasih jalan keluar. Rumah tangganya ada masalah, makhraja, Allah kasih jalan keluar. Indonesia ada masalah, makhraja, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kalau rezeki yang ada itu udah biasa, tapi ini rezeki yang membuat dia terkesima, karena dia nggak tahu ternyata rezeki itu datang begitu saja. Maka mustahil orang yang bertakwa itu miskin, mustahil. Nggak ada orang bertakwa itu miskin. Nggak ada orang bertakwa itu melarat, nggak ada. Orang bertakwa itu Allah cukupkan, memang nggak kaya-kaya kali, tapi cukup, nggak sampai minta-minta. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang bertakwa itu dalam keadaan meminta-minta, karena Allah benci terhadap orang yang meminta-minta. Maka solusi bangsa Indonesia ini, mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan ini kesempatan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan saya yakin dan percaya kalau benar-benar bangsa Indonesia ini puasanya imanan wahtisaban, betul-betul karena iman, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena embel-embel yang lain, saya yakin selesai Ramadan, virus corona pergi, Indonesia akan bangkit kembali. Dan saya yakin Allah akan hadirkan pemimpin yang bertakwa juga, insya Allah. Gambaran rakyat, gambaran pemimpin itu adalah gambaran rakyatnya. Kalau mayoritas rakyatnya bertakwa, maka nanti pemimpinnya juga bertakwa. Tapi kalau mayoritas rakyatnya orang-orang yang maksiat, orang-orang yang suka buat dosa, orang-orang yang suka buat kemungkaran, maka akan muncullah pemimpin yang suka buat kemungkaran. Itu sudah hukum, sebab akibat. Maka jangan pernah kita menyalahkan keadaan. Kenapa begini kemarin? Jangan pernah. Ayo kita berbuat. Kita sebarkan kepada masyarakat Indonesia ini. Ayo kita bertakwa. Ayo kita beriman kepada Allah. Secara otomatis Allah akan hadirkan pemimpin yang bertakwa. An-nas ala dini mulukihim. Ada ungkapan syair,
An-nas ala dini mulukihim. Bagaimana pemimpinmu, itu adalah bagaimana rakyat-rakyatmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya takwa ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kebesaran-kebesaran, begitu banyak imbalan-imbalan kepada orang-orang yang bertakwa. Bahkan surga yang begitu luas pun untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu takwa? Umar bin Khattab pernah bertanya pada Ubay bin Ka'ab. Ubay, ada apa Umar? Apa sih itu takwa? Kata Ubay bin Ka'ab, pernahkah engkau melewati sebuah jalan wahai Umar, yang di jalan itu banyak duri? Oh, pernah saya lewati jalan dan jalan itu banyak duri. Lalu bagaimana wahai Umar ketika engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Aku hati-hati supaya tapak kakiku tidak terkena duri, tidak memijak duri. Itulah takwa wahai Umar. Dunia ini seperti tempat yang memiliki banyak duri. Bertabur duri. Bertabur begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Ujian-ujian yang ada di dunia ini. Dan orang bertakwa adalah orang yang berhati-hati di dunia ini. Kalau dia cari uang, cari nafkah, dia hati-hati. Ini halal atau haram? Ini yang saya cari ini, rezekinya ini diridhoi Allah atau dimurkai Allah? Kalau pakai baju, dia hati-hati. Ini baju dicintai Allah atau dimurkai Allah? Kalau dia melakukan apapun yang dia lakukan, dia tanya, Allah ridho enggak? Allah senang enggak? Karena dia enggak mau diatur oleh siapapun kecuali diatur oleh Allah. Orang bertakwa itu seluruh hidupnya dalam aturan Allah. Kalau Allah senang, maka orang bertakwa itu pun akan senang. Kalau Allah marah, orang bertakwa itu akan sedih. Subhanallah. Ada sebuah cerita bagaimana ketika ada seseorang yang berbuat satu maksiat, namanya Hasan al-Basri. Hasan Basri seorang imam besar, ulama. Suatu saat dia pernah bercerita, aku tidak bisa sholat tahajud selama 40 hari 40 malam. Bayangin, dia nggak bisa sholat tahajud, qiyamul lail 40 hari 40 malam. Gara-gara satu dosa. Ketika dia berada melewati pasar, dia lihat betis seorang wanita tidak sengaja. Tidak sengaja dia lihat betis orang wanita sehingga timbul syahwatnya. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa bangun malam 40 hari 40 malam. Dia tidak bisa bangun sholat tahajud menghadap Allah karena ada satu dosa. Luar biasa. Satu dosa bagi orang bertakwa, walaupun itu kelihatannya sepele, itu bisa berdampak dalam hidupnya dan terasa. Kenapa terasa? Karena begitu tipis dinding antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa itu terasa. Kenapa ada orang yang buat dosa nggak terasa? Bahkan dosa berulang-ulang dia lakukan karena begitu tebal jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, ada titik hitam dalam hatinya. Dia melakukan satu dosa lagi, ada titik hitam dalam hatinya. Kalau dia melanjutkan dosa itu, hatta ta'luwa qalbahu, hatinya akan hitam pekat. Hatinya akan menjadi hati yang keras. Jarak antara dia dengan Allah jauh. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Dia akan susah buat baik, susah buat amal soleh, tapi gampang kali buat jahat. Kalau ada acara-acara yang berkaitan dengan syahwat, yang berkaitan dengan poya-poya, yang berkaitan dengan syahwatnya, maka dia akan datang ke acara itu walaupun bayar. Tapi kalau ada acara yang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya,
acara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan yang mendatangkan berkah Allah, dia berat sekali. Kenapa berat? Karena yang kotor tidak akan bercampur dengan yang suci. Yang kotor hanya bercampur dengan yang kotor. Yang suci hanya bercampur dengan yang suci. Tidak akan mungkin burung pemakan bangkai berkumpul dengan burung pemakan buah. Tidak akan mungkin. Burung pemakan bangkai hanya kumpul dengan burung pemakan bangkai. Burung pemakan buah hanya kumpul dengan burung pemakan buah. Merpati kumpul dengan burung merpati. Burung gagak hanya kumpul dengan burung gagak. Itulah ada ungkapan bahwa ruh manusia itu seperti tentara yang berbaris. Dia hanya bertemu dengan ruh yang sama. Pernahkah kita mengalami, kita nggak pernah jumpa sama seseorang, kenal pun enggak, tapi begitu ketemu macam kenal lama, macam enak, nyambung, macam ada rasa klep, macam ada rasa chemistry yang betul-betul dekat. Kenapa? Karena ruh kita sama ruh dia sama. Itu sebabnya orang-orang yang bertakwa, apabila bertemu sama orang bertakwa, seolah-olah mereka sudah kenal lama. Kenapa? Karena sebenarnya ruh mereka itu sudah dipertemukan Allah di Lauhul Mahfuz. Ruh mereka sudah dipertemukan Allah di Lauhul Mahfuz. Begitu juga orang-orang yang memiliki kekafiran, keingkaran kepada Allah, suka buat dosa, ketemu sama suka buat dosa, ketika ketemu cocok dan mereka akrab. Itu ruh itu seperti tentara yang berbaris, dia hanya bertemu dengan ruh yang sama. Dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hati-hati dalam hidup ini, tidak sembarangan dalam hidup ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana supaya kita dapat takwa itu? Bagaimana supaya kita menjadi orang bertakwa? Dalam sebuah kitab Tarbiyah Ar-Ruhiyah, Profesor Dr. Abdullah Nasi Ulwan menyebutkan ada 5 cara kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, muraqabatullah. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa, kata Profesor Abdullah Nasi Ulwan, yang pertama, tanamkan dalam diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diawasi oleh Allah. Dan ini adalah tingkat tertinggi dari karakter seorang hamba, muraqabatullah. Kenapa kita suruh sholat? Kenapa kita suruh puasa? Kenapa kita suruh haji? Kenapa kita suruh ibadah? Agar kita merasakan muraqabatullah, merasakan diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah. Itu latihan supaya kita merasa dipantau oleh Allah. Karena ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita bukan menghadap tembok, kita bukan menghadap dinding masjid. Ketika kita sholat, hakikatnya kita menghadap Allah. Karena nanti di hari kiamat semuanya akan menghadap Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kiamat semua menghadap Allah, berdiri menghadap Allah. Latihan nanti ketemu di hari kiamat sama Allah itu ketika kita sholat. Itu sebabnya Umar bin Khattab ketika azan berkumandang mukanya pucat, wajahnya pucat, ketakutan. Sahabat bertanya, ya Umar, kenapa setiap sholat wajahmu pucat ketakutan? Apa kata Umar? Tidakkah kau tahu ketika azan berkumandang kita menghadap siapa? Kita mau menghadap siapa? Kita mau menghadap Rabbul Alamin. Allah yang tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita, apa yang kita rahasiakan. Aku takut ketika menghadap Allah. Allahu Akbar. Allah lihat rahasia-rahasia dosa-dosaku. Allah lihat semua maksiat-maksiat yang kulakukan satu hari ini. Aku malu, aku takut ketika nanti di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku menghadap dalam keadaan banyak dosa dan maksiat. Umar bin Khattab ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, wajahnya pucat karena dia menghadap Allah. Makanya
Salat itu latihan menghadap Allah, latihan merasakan dilihat Allah. Andai saja Quran nggak ada, kitab-kitab nggak ada, Nabi dan Rasul nggak ada yang menyampaikan agama ini, dengan muraqabatullah sudah cukup membuat kita jadi orang baik. Kenapa? Karena sebenarnya kejahatan yang terjadi di permukaan bumi ini karena manusia tidak merasakan dilihat Allah, mengabsenkan Allah dalam hidupnya. Kenapa ada orang berdua-duaan di tempat-tempat gelap, banyak nyamuk lagi, dan dia bilang aman bang, nggak ada yang lihat. Siapa bilang nggak ada yang lihat? Memang manusia nggak lihat, tapi Allah lihat. Ketika Umar bin Khattab sedang berjalan di sebuah tempat, dia melihat ada seorang anak muda yang mengembala kambing. Umar bin Khattab penasaran sama anak muda ini. Kenapa? Karena mulutnya selalu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Ini dahsyat ini anak muda ini. Pekerjaannya memang gembala kambing, tapi mulutnya mulia, berzikir mulutnya. Umar menghampiri, mau ngetes kira-kira buah dari zikirnya itu ada enggak ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai anak muda, ya Tuan, kambingmu banyak sekali. Ini bukan kambing saya Tuan, ini kambing majikan saya Tuan. Ya udah gini aja, saya ini butuh kambing ini. Maukah kamu jual kambing itu samaku satu? Bilang aja sama majikanmu, kambingmu dimakan serigala. Apa kata pengembala kambing ini? Tuan, mohon maaf ini, saya kan sudah bilang ini kambing majikan saya, bukan kambing saya. Kalau saya jual satu sama Tuan, memang majikan saya nggak tahu Tuan. Tapi Allah di mana Tuan? Bergetar hati Umar bin Khattab, ada seorang anak muda pengembala kambing yang masih merasakan keberadaan Allah. Allah di mana Tuan? Memang majikan saya nggak tahu, tapi Allah di mana Tuan? Allah tahu Tuan. Walaupun saya jual kambing saya ini kepada Tuhan, tapi Allah tahu. Apa kata Umar? Luar biasa kau anak muda. Mulai hari ini ku merdekakan engkau dan kambing ini ku hadiahkan untukmu. Itu adalah makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan jalan keluar, tidak lagi jadi budak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang berlimpah, punya kambing begitu banyak. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Itu sebabnya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ibadah yang baik. Karena sebenarnya kita diciptakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kita diciptakan untuk berlomba-lomba di bumi ini memiliki amal terbaik. Apa itu amal terbaik? Rasulullah SAW menyebutkan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ibadah yang terbaik yang kita lakukan adalah ketika kita menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, tapi kalau tak sanggup kita harus meyakini bahwa Allah melihat ibadah kita. Jadi ibadah itu kalau dilihat Allah enak, takbirnya pun enak, rukuknya pun enak. Tapi kalau ibadah nggak dilihat Allah, nggak merasakan Allah, kencangnya bukan main. Kenapa? Hanya sekedar kewajiban, penggugur kewajiban. Apalagi kalau misalnya bulan Ramadan ini, begitu ada masjid yang bacaannya agak panjang, nyesel dia. Di sini pula awak sholat tarawih, enakan di sana qul huwallahu ahad. Ini satu juz pula, aduh nyesel pula. Gawat katanya. Padahal dia sedang menghadap Allah, tapi masih hitung-hitungan sama Allah. Lewat kota infak, dibuka dompet, diputer-puter. Awak kira cari yang paling besar, rupanya cari yang paling kecil, 2.000 dimasukkan. Padahal 100.000 banyak. Kenapa? Karena dia nggak merasa dilihat Allah. Coba kalau dia misalnya ketika infak itu dilihat mertuanya, uang 100.000. Dilihat mertuanya uang 100.000, dilihat Allah 2.000. Makanya uang yang paling banyak masuk surga uang 2.000. Tempatnya ada di kotak masjid. Nggak percaya cek. Uang yang banyak di neraka 100.000. Tempatnya ada di karaoke, di klub-klub, tempat-tempat maksiat. Kalau kita rubah, mulai sekarang kita rubah uang surga 100.000, uang neraka 2.000, bisa enggak itu? Yang kedua adalah muahadah.
ingat janji kita sama Allah. Dari awal kita mau lahir kita sudah janji sama Allah. Masih ingat enggak? Karena kita udah enggak ingat lagi, Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 supaya kita ingat. Makanya Allah masukkan dalam Al-Quran supaya kita baca-baca perjanjian kita di rahim ibu kita. Semua kita yang di dunia ini lahir enggak akan lahir sebelum kontrak perjanjian itu ditandatangani. MOU. Jadi kita ini bisa lahir karena teken MOU. Apa MOU kita? Dan itu nanti Allah tagih MOU itu. Kita mengatakan ketika itu Allah bilang, alastu birabbikum, hei bayi, bentar lagi akan kukeluarkan kau. Alastu birabbikum, maukah kamu bersumpah nanti ketika kau lahir ke dunia ini kau menjadikan aku sebagai Rabbmu, sebagai Tuhanmu? Bala syahidna, ya Allah, aku berjanji, aku bersumpah nanti aku apabila aku lahir aku akan jadikan engkau sebagai Rabbku. Begitu sudah dipenuhi janjinya, sudah ditandatangani perjanjian itu, baru kata Allah, keluarlah. Keluar kita. Nah, ketika kita keluar, sudah ada dalam hati kita, apa namanya? Fitrah kebertuhanan kepada Allah. Jadi fatarona alaiha. Allah Subhanahu wa taala sudah masukkan fitrah kita itu enggak bisa jauh dari Allah. Begitu kita sudah dewasa, sudah besar, otak kita sudah berfungsi dengan baik, akal kita berfungsi dengan baik. Ketika itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Makanya nanti Allah akan tanya di hari kiamat. Dalam ayat lanjutannya ketika sumpah itu dilakukan, aku buat sumpah ini kata Allah supaya nanti di hari kiamat tidak ada di antara engkau wahai bayi-bayi, wahai manusia yang mengatakan kepadaku di hari kiamat, ya Allah, aku enggak tahu ya Allah. Enggak ada. Karena sudah kukasih tahu tentang aku. Makanya aneh kalau ada orang ateis itu aneh. Ya. Orang ateis itu orang yang mengingkari fitrah dirinya. Karena hati kita ini nggak bisa dibohongi. Walaupun mulut kita mengatakan Tuhan nggak ada, tapi hati kita mengakui ada Tuhan. Kenapa? Karena sudah dikasih chip oleh Allah dalam hati kita untuk Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Makanya orang-orang ateis itu kalau di ruang ICU, Tuhan juga disebut Allah, ya Allah. Kenapa? Udah mau mati, masih hidup nggak sebut nama Tuhan. Masih sehat jauh, mau meninggal baru disebut. Dan itu sudah terlambat. Janji kita pada Allah dalam rahim, ingat janji kita pada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tiap hari kita ucapkan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Kita juga ucapkan janji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah pada Allah, minta tolong kepada Allah, enggak mau minta tolong kepada selain Allah. Agak aneh kalau ada orang salat, kedukunnya juga lancar, itu aneh. Salatnya lancar, kedukun lancar. Padahal dia berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong sama aku dengan sabar dan salat. Ingat janji pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat janji kepada Allah bahwa kita hanya menyembah Allah, minta tolong kepada Allah, menyerahkan hidup kita kepada Allah, kita akan ikuti syariat Allah, nah, kita jadi orang bertakwa. Yang ketiga adalah mu'aqabah. Mu'aqabah, menghukum diri kita kalau kita melakukan kesalahan sebelum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghukum dirinya di dunia, Allah ringankan hukumnya di akhirat. Maksudnya apa, Ustaz? Contoh. Kita tadi malam tak sholat tarawih, ya, karena malas. Begitu kita habis sahur, baru kita nyesel. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa aku nggak sholat tarawih? Hukum diri kita. Hukumannya bukan dicambuk, hukumannya bukan dipukul, tapi hukum diri kita dengan amal-amal sunnah yang lebih banyak. Misalnya, kalau kita nggak sholat tarawih, kita ganti, hari ini aku baca Quran 2 juz. Hari ini aku infak 1 juta. Untuk apa? Supaya diri kita itu tidak terbiasa untuk melanggar atau untuk meninggalkan amal-amal soleh. Jadi kalau orang beriman itu bukan menghukum diri karena maksiat dan dosa saja. Orang beriman itu menghukum diri kalau lalai dalam melaksanakan amal ibadah. Walaupun sunnah. Dia punya kebiasaan
sholat duha. Rupanya dia pada waktu itu ada tamu, sibuk segala macam, enggak sholat duha. Ya Allah, enggak sholat duha. Ganti sholat duha itu dengan amal yang lain. Apa amal yang lain? Aku akan kasih bukaan ke 5 orang. Itu artinya dengan kita melimpah, membadalkan, mengganti ya amal ibadah yang kita tinggalkan dengan amal ibadah lain, maka itu yang akan membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya dalam hadis kata Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW, gantilah setiap yang buruk dengan kebaikan. Apalagi dosa dan maksiat, kita akan hukum lebih keras lagi dengan amal-amal soleh kita. Rasulullah SAW, apabila Rasul tidak melaksanakan sholat tahajud karena mungkin ada peperangan, ada segala macam, maka Rasulullah SAW mengganti, menghukum dirinya dengan melaksanakan sholat duha sebanyak jumlah sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu ganjil dengan witir, maka genap. Misalnya sholat tahajud Rasulullah SAW 11 rakaat, maka sholat duhanya 12 rakaat. Diganti. Makanya Rasulullah bersabda, apabila seseorang punya amalan wirid, amalan kebiasaan, misalnya dia punya amalan wirid, habis sholat subuh dia punya amalan wirid baca surah Al-Mulk atau surah Yasin atau surah-surah yang lainnya. Ada amalan wirid dia. Rupanya pada waktu dia sibuk, gak bisa dia baca habis subuh itu amalan wirid dia, kebiasaan dia selama ini. Maka kata Rasulullah, bacalah sebelum datangnya sholat zuhur. Boleh dibaca jam 10, boleh dibaca jam 11. Jangan tinggalkan amalan wirid. Amalan wirid itu apa? Amalan rutin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai amalan sedikit tapi rutin. Dia punya amalan baca surah Al-Mulk tiap hari, lebih disukai Allah daripada punya amalan ayat-ayat yang banyak tapi cuma sebulan sekali. Rutin. Yang ketiga, yang keempat, setelah muaqabah adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Ini akan membuat kita menjadi orang bertakwa. Bagaimana Ustadz? Ada yang bertanya sama saya, Ustadz bagaimana supaya kita baca Quran 1 hari 1 juz? Tipsnya bagaimana Ustadz? Tipsnya cuma satu. Apa itu Ustadz? Paksa. Orang kalau nggak dipaksa nggak bisa. Paksa. Duduk di tempat, lalu buatlah komitmen dengan diri sendiri, saya nggak akan bergerak dari tempat duduk saya sebelum 1 juz Al-Quran. Nah, kalau saya pakai tipsnya begini, saya itu kalau baca Quran supaya 1 juz, saya nggak akan berhenti baca Quran sebelum 1 jam. Saya tengok jamnya. Kalau udah setengah jam udah mulai agak udah mulai ada godaan setan, udahlah nantilah. Enggak, kita tepis godaan setan. Karena nanti ketika kita bermujahadah pasti didatangi setan, pasti. Orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh, godaannya setan. Setan nawarin apa? Nawari santai. Contoh, kita sudah setel jam alarm mau sholat tahajud jam 3. Ya, jam 3 bunyi alarmnya. Titit. Ketika kita mau bangun, apa kata setan? Baru jam 3. Bagaimana kalau tahajudnya jam 4 aja? Kita setel tuh sambil merem-merem jam 4. Jam 4 bunyi, titit. Jam 4 tanggung kali, besok aja lah. Kau tadi pun kan capek kali banyak kegiatanmu. Udahlah subuh aja lah, tahajud. Jadi setan menawarkan kita ketika kita mulai bermujahadah. Makanya orang yang baru-baru hijrah itu setannya gede-gede. Kenapa? Karena orang yang baru hijrah, baru berubah, itu perlu mujahadah. Nah, ketika kita mampu melewati mujahadah tadi, bersungguh-sungguh tadi, Allah janji, faman jahadu fina lanahdiyalahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh dan dia terus bersungguh-sungguh, Allah bukakan jalan-jalan untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang bertakwa. Nah, jadi begitu kita bersungguh-sungguh, setan akhirnya putus asa. Alah, udahlah capek aku goda dia enggak mempan-mempan. Akhirnya kemudian setan putus asa, disitulah kita mendapatkan nilai takwa. Jamaah rahimakumullah, sungguh-sungguh Ramadan ini adalah seperti sebuah pasar besar. Semua dagangan laku. Bukan cuma laku, bayarnya 10 kali lipat. Kira-kira kalau ada pebisnis, dibuka sebuah pasar, semua yang ditaruh laku,
bayarnya 10 kali lipat, mau nggak jualan di situ? Saya yakin kalau punya jiwa bisnis, waduh, semua barang laku dan apa yang dijual itu dibayar 10 kali lipat. Wah, saya pernah tanya sama jamaah, ibu-ibu sekalian, kalau ada sebuah pasar dibuka, kemudian jual apa aja laku, ibu mau jual apa? Ada yang bilang, ya Ustadz saya mau jual sayuran, Ustadz saya mau jual ember, Ustadz saya bilang kok jualannya kecil-kecil. Kalau saya dibuka pasar, kemudian semua jualan, saya jualan pesawat terbang. Jual yang gede, kok jual yang kecil-kecil? Orang cuma suruh ngayal aja kok payah. Ini jualan di Ramadan ini artinya apa? Semua amal Ramadan ini Allah angkut. Dan Allah ganjar 10 bahkan lebih, bahkan unlimited. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, sesungguhnya puasa itu li untukku. Wa ana azum bih, dan aku yang akan membalasnya unlimited. Min ghairi hisab. Tidak ada ujung pangkalnya. Terus. Makanya orang yang berpuasa ini nanti di hari kiamat gembira dia. Ada 2 kegembiraan kata Rasulullah bagi orang yang berpuasa. Pertama, orang yang berpuasa itu gembira ketika berbuka puasa. Orang yang paling gembira di dunia ini adalah orang yang ketika berbuka puasa. Makanya ada YouTube, saking gembiranya dia dimasukkan dulu ke mulutnya kuenya. Begitu azan ditelannya. Itu salah juga itu. Ya. Itu namanya orang yang terlalu menderita puasa itu. Gembira puasa itu bukan berarti kita nyiapkan bukaan banyak. Bukan, gembira puasa itu karena dia sudah berjuang. Orang gak berjuang ngapain gembira? Kenapa disebut gembira? Karena seperti orang yang bebas. Ya, misalnya orang sudah divonis positif COVID-19. Tiba-tiba sembuh, gembira, itu dia. Hasil dari berjuangan dia itu gembira cocok. Ini puasanya cuma nonton TV, tidur, nonton TV, tidur, nonton TV, tidur. Kemudian buka gembira, nggak akan gembira. Tapi kalau ada orang yang satu hari buat kegiatan, matanya dijaga, lisannya dijaga, telinganya dijaga, semuanya dijaga, betul-betul dia berjuang, mujahadah. Kemudian berbuka, gembira dia. Kenapa? Karena sudah berjuang. Jadi mujahadah. Kita berjuang untuk mencapai ketakwaan. Yang terakhir adalah muhasabah. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan takwa apabila dia suka mengevaluasi dirinya. Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum nanti datang hari perhitungan. Kenapa? Karena kalau sudah datang hari perhitungan, kita nggak bisa lagi memperbaiki diri. Nah sekarang ini, saya tadi sampaikan ceramah tentang baca Quran 1 hari 1 juz. Oh iya, muhasabah dia. Selama ini saya belum pernah baca Quran 1 hari 1 juz, ya Allah. Kemudian dia bertekad memperbaiki diri, baca Quran 1 hari 1 juz. Masih bisa karena masih hidup. Tapi nanti ketika masuk dalam kubur, oh iya, saya nggak pernah baca Quran 1 hari 1 juz, nggak bisa lagi. Karena di kubur bukan tempat beramal, di kubur tempat membalas amal. Di dunia ini kalau kita menyesal masih bisa diperbaiki. Di kubur menyesal nggak ada gunanya. Makanya banyak-banyak menyesal di dunia ini supaya nggak menyesal di akhirat. Makanya orang yang masuk kubur itu sama permintaannya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai saja nggak sekarang matiku ya Allah. Tidak sekarang kau cabut nyawaku ya Allah. Fa asaddaqu wa akum minas solihin. Aku janji ya Allah, kalau kau hidupkan aku 1 hari ya Allah, kau hidupkan aku 1 menit, kau hidupkan aku beberapa menit saja, fa asaddaqu wa akum minas solihin, aku akan berikan hartaku ini dan aku akan jadi orang soleh. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, celakalah aku ya Allah. Aku tahu bagaimana dahsyatnya pembalasanmu ya Allah. Balikkan aku ke dunia ya Allah. Aku janji mau jadi orang soleh. Itu janji orang yang masuk dalam kubur. Makanya rata-rata orang yang sudah sakratul maut itu menyesal semua. Sekali lagi, orang yang sakratul maut rata-rata menyesal. Baik orang soleh
maupun orang jahat. Orang jahat menyesal karena perbuatan jahatnya. Orang soleh menyesal kenapa solehnya sikit. Kenapa kok nggak ditambah lagi? Padahal semalam itu aku punya waktu bisa baca Quran 5 juz satu hari. Kenapa cuma 1 juz? Aku punya waktu bisa baca Quran 10 juz satu hari. Tapi kenapa cuma 5 juz? Nyesel dia, kenapa kesolehannya dulu tidak diperbanyak. Nah, mudah-mudahan 5 ini bisa membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Saya ulangi, yang pertama, muraqabatullah, tanamkan diri selalu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Yang kedua adalah muahadah, ingat janji kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pernah berjanji dalam rahim, pernah berjanji ketika sholat, pernah berjanji kepada Allah. Ingat janji kita, dan aufu bi ahdikum idza ahadtum, penuhi janjimu kalau kau berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muaqabah, hukum diri kita dengan amal soleh yang baru kalau kita meninggalkan amal soleh yang lain. Bila perlu kita hukum diri kita dengan hal-hal yang berat supaya kita terbiasa untuk mengganti perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan yang baik. Yang keempat, mujahadah, bersungguh-sungguh, paksakan diri. Yang nggak pernah baca Quran 1 juz, paksakan 1 juz. Yang nggak pernah sholat duha, paksakan sholat duha. Yang nggak pernah infak 100.000, cuma 1.000, paksakan 100.000. Hari ini gajian, ambil 100.000, infakkan. Ya, walaupun habis itu, aduh kok aku kasihkan ya. Karena ada orang habis infak nyesel pula dia. Paksakan, lama-lama jadi kebiasaan. Yang kelima adalah muhasabah. Sering-seringlah introspeksi diri, evaluasi diri sebelum Allah nanti mengevaluasi kita di hari kiamat. Mudah-mudahan 5 ini membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah ini dari Indonesia karena penduduknya sudah bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.